kepada kami. Silakan Pak Kandi dimulai kajian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, memohon pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amal-amal perbuatan kami. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, dan pada akhir hayat. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di subuh yang penuh berkah ini, kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dan kelancaran. Bagi sahabat kita, saudara kita yang sedang melaksanakan tugas, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Semoga setiap langkah, setiap geraknya menjadi amal soleh. Pagi ini kita akan berbagi sharing atau saling melengkapi apabila ada kekurangan. Temanya tentang keutamaan takut kepada Allah. Ini salah satu diambil dari buku Akhlak Muslim ya, aktualisasi Akhlak Muslim. Di sini ada temanya tentang keutamaan takut kepada Allah. Ini adalah salah satu untuk muhasabah, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk teman-teman semua, dan menjadi bahan renungan atau bahan tadabbur. Ada beberapa ayat yang Allah menjelaskan tentang kenapa kita harus takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah selain termasuk akhlak yang mulia, merupakan ibadah batin yang hanya dipersembahkan oleh Allah, hamba yang tulus dalam ibadah kepadanya. Maka atas dasar itu terdapat banyak keutamaan dan faedah dari takut kepada Allah. Berikut beberapa di antaranya. Ada di sini ada lumayan banyak, Bah ya. Di sini ada lumayan banyak, bicara ringkas saja. Yang pertama, mendapat jaminan berupa surga. Ketika kita takut kepada Allah, yakinlah hadiahnya itu berupa surga. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, dan bagi orang yang takut akan saat menghadapi Robnya, ada 2 surga. Jadi ketika kita takut kepada Allah, makanya ketika kita akan berbuat dosa, berpikir kembali. Itu ketika kita menjaga lisan kita, hati kita, tingkah kita, kadang kita tidak bisa mengontrol hati kita dan lisan kita ketika kita berbuat dosa. Kita langsung saja, tapi kan tidak berpikir apa sih dampak dari kita berbuat dosa. Dan apa manfaat keutamaan kita ketika kita takut akan dosa dan takut kepada Allah. Harus berpikir kembali bahwa Allah akan menjanjikan itu ya surga. Makanya ketika kita melangkah, kita bergerak, ketika kita chat atau apapun, apalagi sekarang zamannya teknologi, begitu mudah orang berpikir atau berbicara tanpa berpikir panjang, yang bisa berefek kepada menyakiti orang, malahan bisa merubah atau menjadi besar itu pada suku atau kepada seseorang yang bisa membuat dianya menjadi sebuah bencana. Contoh di kita kan banyak ya, orang sekarang ini lisannya tidak dijaga, karena apakah dia karena pintar atau berpendidikan atau apapun, makanya orang pintar atau orang yang berkedudukan bebas ngomongnya, tidak berpikir panjang bahwa itu akan berakibat. Makanya oleh Allah ditunjukkan ketika lisan kita tidak bisa dijaga, maka berefek ya ini pada dirinya sendiri, bisa jadi pada karirnya gitu. Tapi ketika dalam hati kita ada rasa takut, rasa takut kepada Allah, maka dia akan selalu ngerem. Makanya terutama yang pertama adalah mendapat jaminan berupa surga. Ya. Yang kedua, mendapat ampunan dari Allah. Nah, ketika kita berbuat dosa, apa yang Anda dapatkan? Dosa. Tetapi ketika kita berbuat amal soleh, kita mendapat pahala. Tapi kita takut kepada Allah, mendapat ampunan dari Allah. Makanya kita sangat bersyukur sekali ketika punya sahabat yang selalu mengingatkan, memberikan arahan, memberikan jalan, memberikan petunjuk. Ketika kita terjerumus dalam sebuah dosa, kita harus sadar bahwa ketika kita berbuat apapun kebaikan, masa dalam diri harus ditanamkan, ya, ini keutamaan kita takut kepada Allah. Baik itu kita sedang berada di manapun, baik dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, jangankan menganggap sepele.
kita kepada istri kita, kepada anak kita, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, akan berefek. Tapi ketika kita ada rasa takut kepada Allah, tidak akan pernah menggunakan kata-kata atau menyindir atau menghina istri kita atau anak kita. Kadang di lingkungan kita kan banyak tidak sadar ya, tidak sadar malah pun orang yang sering rajin ibadah, rajin ngaji atau apapun, tidak sadar bahwa lisannya selalu menjelekan istri dan anak-anaknya. Nah, itu menjadi salah satu kita tidak takut kepada Allah. Tapi ketika hati kita takut kepada Allah, kita selalu mengerem. Oh, iya ya. Apalagi itu kan aib keluarga kita diumbar ke saudara-saudara kita, teman-teman kita. Maka itu yang namanya dosa jariah. Terus saja mengalir. Beda dengan pahala jariah. Dalam surat Al-Mulk, Allah telah menjelaskan tentang keutamaan mendapat ampunan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Robnya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, kita harus tadaburin tentang apa sih makna ampunan dan pahala yang besar. Berarti apa? Kita harus bisa selalu menjaga hati kita, diri kita, semuanya apapun aktivitas kita. Ya, kita sering melakukan dosa, tapi langsung beristighfar, bukan hanya ketika kita istighfar dilanjut lagi. Sehingga makan sama lah, oh lah ada, tapi dicocol terus. Tahu itu teh dosa, tapi kita selalu melakukan hal yang sama di lubang yang sama. Makanya orang yang dulu Agim pernah berkata, andaikan dosa itu bau, orang lain pun tidak akan mendekat. Coba ya, tidak akan mendekat kalau kita bau. Tapi kalau ketika kita berbuat amal soleh, orang pun akan segan, orang pun akan melihat bahwa kita pingin sekali diikuti, pingin sekali ditiru. Ya. Lalu yang ketiga, meraih cinta Allah. Siapa sih yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Ya, siapa sih yang tidak ingin menjadi salah satu makhluk yang selalu dekat dengan Allah? Dengan ketika kita sholat qiyamul lail, terasa dekat hati kita dengan Allah. Ketika kita sujud, kita terasa dekat dan terasa kecil dan terasa malu, banyak dosa. Makanya ada sebuah kata-kata yang sangat, salah satu wujud rasa takut hambanya kepada Allah adalah menangisi rasa takut itu. Ketika kita berbuat dosa, kita merasa menangisi. Kalau di kita itu, ketika kita berbuat dosa, kadang kita melihat di sekitar kita, di lingkungan kita, apalagi di media, apalagi sekarang ada tren ya, Alhamdulillah mindali, sangat diperlihatkan, kasihan aja kepada anak dan cucu kita kelak bahwa saya bangga telah berbuat bla bla bla. Itu kan merasa tidak takut. Malahan dicontohkan oleh anak-anak kita. Makanya kita harus selalu dekat dengan Allah. Bagaimana cara kita untuk dicintai Allah? Dekati Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Caranya dengan berbuat kebaikan, ibadah yang baik, yang benar, saumnya, tahajudnya, duhanya, sedekahnya, dekat. Itu cara-cara Allah sangat mencintai kita. Bukan menjauhi. Kemarin sudah dibahas, Pak ini qorib ya. Allah itu dekat. Cuma kita selalu melangkah dan jauh. Dalam riwayat Abu Umamah, Rasulullah bersabda, tidak ada suatu pun yang lebih dicintai Allah dari hamba selain 2 tetesan dan 2 bekas. 2 tetesan itu adalah tetesan air mata karena takut kepadanya, dan tetesan darah yang saat berjihad di jalannya. Sedangkan 2 bekas itu adalah bekas jihad di jalan Allah dan bekas melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah. Jelaskan ketika kita melakukan kebaikan ada tetesan, ada bekas gitu ya. Ketika kita berjihad di sahabat kita, saudara kita, Pak Haji Dea sedang berjihad nih ke Jakarta. Itu akan menjadi salah satu bekas kebaikan kita. Kita keluar dari rumah mencari nafkah untuk istri dan anak kita, itu kita berjihad. Kita setiap Jumat ada bergerak, itu adalah salah satu tetesan bekas amal soleh kita. Jangan pernah meremehkan amalan yang kecil. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Fokus aja, kita ingin dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta kepada makhluk, ujungnya kita akan merasa menyesal. Kalau kita berharap kepada manusia, maka penyesalannya. Tapi kita berharap kepada Allah, solusi yang kita dapat. Bukan merasa kita butuh Allah.
Tapi ketika kita merasa dekat dengan Allah, merasa akan diampuni dosa kita dan melahirkan cinta kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah itu sangat dekat, Allah itu sangat maha penolong. Gitu. Jadi bekas jihad yang bermaksud ini berupa luka yang sangat, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita melihat kemarin lihat sahabat kita Kang Dani bertemu dengan seorang tokoh di Kabupaten Bandung, jangan salah itu ada catatan dari Allah dan para malaikat bahwa dia punya berbekas jihad. Jihad memberikan senyum kebahagiaan, memberikan semangat kepada anak-anak kita, mungkin menjadi salah role model buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan, saya yakin bahwa ketika sahabat-sahabat kita fokus dalam bergerak, fokus dalam apapun, KCM atau apapun, fokus, insya Allah Allah akan memberikan amalan yang atau kebaikan yang tidak diduga-duga ya, tidak diduga-duga itu. Bahkan kan tidak nyangka Kang Dani bisa ketemu dengan Kang Sahrul ya, kembarannya. Itu kan salah satu yang tidak diduga. Ya, Kang Dani ya. Tidak terpikir kan, tidak diagendakan kita akan bertemu dengan seseorang. Itulah adalah salah satu cinta Allah kita kepada hambanya, selalu mengarahkan kepada yang baik, pada orang-orang yang baik. Kan tidak disangka kita bisa terkenal dengan orang-orang yang jauh di sana, yang di Jogja, dengan Cirebon, kan hal yang tidak mungkin. Tapi Allah yang merencanakan. Kalau kita punya rencana, Allah yang rencana yang baik, Allah akan memudahkan. Ketika kita membuat rencana keburukan, pasti ya dalam hati kita ada merasa jengkel atau apapun, karena niatnya beda. Tapi kalau kita fokus, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Maka bersyukurlah ketika kita selalu dekat dengan Allah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu kembali ke putunya dan debunya. Saat berperang di jalan Allah tidak akan bertemu dengan asap jahanam. Kan? Kalau kita yakin, tidak akan menyentuh lah. Ya. Kita melihat sekali sahabat-sahabat kita selalu berkumpul di komunitas yang baik. Insya Allah, kata-kata kalau para ustadz kan, kita bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Insya Allah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik. Insya Allah. Itu adalah salah satu cinta. Yang keempat, diselamatkan dari impitan masalah dunia. Kalau kita rasa takut kepada Allah, ada banyak aja kejadian atau hal yang tidak diduga. Allah gerakan melalui manusianya, melalui sahabat atau manusia, dimudahkan segala urusannya. Hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari kehimpitan masalah dunia. Lihatlah kisah seorang 3 pemuda itu ketika di dalam gua, sebagaimana dalam hadis, mereka bertiga berdoa kepada Allah seraya bertawasul dan dengan amal soleh yang pernah melakukan agar dia dengan kekuasaannya meninggikan batu yang besar. Ashabul Kahfi ya Pak ya? Ashabul Kahfi ya. Nah, kita harus yakin bahwa setiap kesulitan, setiap apapun, ketika kita dekat dengan Allah dan takut akan pada Allah, akan diberikan solusi. Bukan ketika kita lagi ada masalah, ketika kita ada sesuatu yang ketika kita punya musibah, terlilit hutang atau apapun, jangan pernah sekali-kali kita membuat pikiran atau yang buntu. Karena di masyarakat kita itu menjadi ketika kita punya masalah, curhat kepada manusia, kepada manusia yang bukan tempatnya, maka bukan menjadi curhat. Kalau kita curhat kepada manusia, melahirkan gibah. Tapi ketika kita curhat kepada Allah, melahirkan solusi. Betul ya, Mbak? Jadi ketika kita curhat kepada manusia yang tidak tepat, yang tidak bisa menjaga amanah, tunggulah akhirnya. Oh si anu mah ka urang kieu sia pasti ka maneh kieu kan. Mun urang boga masalah, kasih anu yang tidak bisa menjaga amanah, gibah. Ketika kita ngobrol dengan si A, si B yang bilang, antum gini ya. Nah, tapi ketika kita di salat duha, salat qiyamul lail, kita wajib kita curhat kepada Allah, yakin itu akan ada solusinya. Jadi kalau kita punya masalah, bercurhatlah kepada orang yang tepat dan selalu utamakan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Jadi ketika kita punya masalah, curhatnya kepada Allah, jangan ke manusia. Ya. Yang kelima, selalu merasa aman dan tentram. Jadi orang ketika takut kepada Allah itu merasa tenang dan tentram. Enjoy,
ada masalah, ada tenang ya. Karena Allah selalu menjaganya. Baik itu aibnya, menjaga keburukannya, apalagi kita berajam bahwa kita akan selalu menjaga sholat 5 waktu. Kita banyak hadis ketika kita sholat subuh 40 hari, Allah akan menjaganya setiap langkahnya. Bisa nggak kita menjaga sholat subuh berjamaah di masjid? Banyak sekali faedahnya kan. Setiap langkah kaki kita akan menghapus dosa. Ketika kita pakai kendaraan, Allah akan bersaksi bahwa kendaraan itu akan bersaksi dan meringankan dosa kita bahwa kendaraan ini pernah dibawa. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang berisikan hadisnya, demi keperkasaanku, aku tidak akan mempertemukan 2 rasa aman dan 2 rasa takut dalam diri hambaku. Jika dia merasa aman dari sisaku ketika berada di dunia, niscaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku. Sedangkan jika dia takut kepadaku ketika berada di dunia, niscaya aku akan memberinya rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku. Nah, dalam kisah sebuah hadis, Rasulullah mengunjungi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau kemudian bertanya kepada itu, bagaimana perasaanmu saat ini? Pemuda itu menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharap ridho dan ampunan Allah. Di samping itu, aku benar-benar takut dan dosa-dosaku selama ini. Jadi ketika kita merujuk atau selalu tadabbur tentang Al-Quran, banyak hikmah kita bahwa setiap waktu, setiap detik ternyata kita ada tuntunannya, ada solusinya ketika kita tadabbur Al-Quran. Saya melihat sahabat kita, ownernya Kang Dani, selalu ada tadabbur Al-Quran setiap subuh oleh karyawan-karyawannya. Tapi kadang ketika si karyawan itu memaksakan dirinya, bukan pertama mungkin karena perintah, tapi ketika kita dibiasakan membacakan Al-Quran, tadabbur, dia akan sedikit akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran dan mengartikannya, memahaminya, dan mungkin hatinya akan luluh dan mungkin ada terbiasa. Karena ketika kita sudah tidak bergerak dalam kebaikan, ya tunggulah kemalasan yang tidak bergerak gitu ya. Makanya ini sangat bagus sekali bergerak, karena ketika Rasulullah salah satu dakwahnya tuh bergerak kepada sahabat-sahabatnya, bergerak ya. Pernah mengutus seorang sahabat Rasulullah ketika zaman Umar kan mengutus ke sebuah wilayah, bergerak saja. Tapi ketika di perjalanan ada wabah, dia balik lagi, kan itu ada salah satu kita berikhtiar. Ketika kita di perjalanan ada masalah, tapi Allah selalu membimbing kita ketika kita rasa takut. Banyak orang yang dulu saya pernah jualan gorengan, jualan gorengan waktu SD. Mendagang es lah, es di plastikan kan, dengan es plastikan. Dagang es dipakai termos, saya ima kata-kata enggak. Sampai saya jualan koran, pernah, Kang, ukeun lah hiji, saya tidak bisa memberikan, karena ini amanah. Ketika kita merasa takut kepada Allah bahwa ini adalah satu amanah, baik maupun itu punya dagangan, punya orang tua kita, tapi ketika kita ngasih bukan haknya, nanti ditanya sama orang tua kita. Tapi itu ada rasa takut kita bahwa ketika kita berbuat hal yang tidak baik, hal yang menganggap sepele bahwa dah leungit hiji mah terjadi masalah. Tapi ketika kita bisa merasakan takut kepada Allah, ada rasa aman dan nyaman dalam diri kita. Walaupun tetap ada, tapi ada solusinya. Nih kisah Mang dagang es, keliling banyak, payu-payu teu disangka-sangka, tapi nya teu disangka-sangka nonton anu keur main bola, cicing nya ningalikeun bola, teu niat dagang es nya, ngalajo bola, tiba-tiba si es teh anu meuli sampai kabeh. Ya, si Mang bilang teh, alhamdulillah ya rezeki yang tidak diduga-duga. Saya keliling ke kampung-kampung kalau lemur tuh nu meser. Tapi abila lajo bola niatna da resep main bola, bismillah. Saya dagangan. Nah, itu adalah salah satu rezeki yang tidak diduga-duga, yakni salah satunya rasa aman ketika bahwa yakin bahwa setiap ikhtiar kita Allah akan memberikan solusinya. Yang keenam, disegani semua makhluk.
Jadi ketika kita rasa takut, nih contoh, ketika kita ketemu dengan ustadz atau ulama, kita ada rasa takut dan segan ya. Beda dengan takut yang naikkan maung banyak, naikkan maung tapi nggak kan cerik. Jadi ketika kita melihat seorang tokoh ulama yang berilmu, yang selalu dekat dengan Allah, kita akan merasa segan dan takut ya. Ayah karis, ayah ya bahasa teh. Ayah simaan, jika ayah simaan ya, jika ayah simaan. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuatnya semua makhluk takut kepadanya. Namun siapa yang tidak takut kepada Allah, niscaya dialah yang akan takut kepada semua makhluk. Jadi kalau kita tidak takut kepada Allah, contohnya banyak. Banyak di sekeliling kita orang yang tidak takut kepada Allah akan terhina, akan dianggap sepele, dihina, dibully atau apapun. Banyak contoh lah kejadian kemarin ya, menggunakan kekuasaan, menggunakan jaketnya, menggunakan bajunya, karena tidak takut kepada Allah, dia berani nyeruduk. Itu kan menjadi role model kita, bahwa cermin buat kita, bahwa apa yang kita lihat itu menjadi salah satu pelajaran buat kita. Banyak orang yang tidak takut pada Allah, merusak ini. Apa yang dihasilkan oleh orang yang melihatnya? Tidak ada rasa wibawa, malahan menjadi hinaan, menjadi pojokan, menjadi sebuah bully ya. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, kita akan selalu orang merasa menjaganya. Ya. Yang terakhir, doanya dikabulkan Allah. Doa orang-orang mukmin yang takut kepada Allah akan dikabulkan. Dalam surat Al-A'raf, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi orang yang takut kepada Allah itu, Allah akan selalu mengabulkan doanya. Ya. Akan memudahkan segalanya. Jadi jangan pernah rasa atau diri kita ini tidak pernah dilihat oleh Allah, bahwa Allah itu setiap menit, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Allah melihat kita. Pernah ketika zaman Rasulullah atau para sahabat, kalau salah, ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat dosa? Boleh, asal jangan pernah dilihat oleh Allah. Kumaha caranya kita berbuat dosa jangan pernah dilihat Allah. Tapi ketika kita berbuat baik, ada dua kemungkinan, boleh diperlihatkan oleh orang lain, boleh lihat berjemur. Biasanya Kang Dani kan memberikan contoh sedekah dengan 2.000 dan 100.000. Itu bukan bermaksud ria, tapi ingin lihat gimana reaksi dia di sekeliling kita. Ya, betul ketika kejadian kemarin Kang Dani bilang gitu, kejadian pisan Kang Dani di masjid saya ya. 2.000 teh jadi bahan heureyan. Mana mah mere duit teh ini 2.000 kena kan ciraing teh cenah. Kayak perang terus cenah. Jadi ternyata ada Kang Dani seperti itu teh di lapangan teh. Jadi anu ngasih 2.000 teh. Cuma baturan kiri kanan. Anu hiji mah mikeun asupkeun duit, nu hiji mah teu kan ngalewatkeun aing secara Jumatan. Mana ngasih anu anu kecil mun pelit-pelit pisan 2.000. Ternyata ada Kang Dani. Dan jadi aing gede ria mah terjadi masalah, ieu mah leutik tapi ria gitu kan. Yang jadi masalah. Leutik tapi ria gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu buat kita selalu bersemangat bahwa kalau berbuat baik atau buat kepada Allah itu jangan pernah setengah-setengah. Jadi ketika kita merasa takut kita kepada Allah, akan melahirkan rasa aman. Rasa takut kepada Allah itu berimbas kepada yakinlah doa kita akan dikabulkan. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, dan selalu ingat akan takut kepada Allah, dan diingat dalam hati kita, dalam pikiran kita, keutamaan rasa takut kepada Allah itu akan melahirkan surga, dicintai oleh makhluknya, disegani, rasa aman, dan selalu dikabulkan doanya. Wallahu salam. Alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Turun, Bah. Siap, Ya. alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Hadi yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu kepada kita. Sahabat sekalian, semoga apa yang beliau sampaikan kita mendapatkan pelajaran tentunya, dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Waktu masih menunjukkan jam
ada waktu 10 menit lagi untuk ke jam 6 ya sahabat sekalian. Silakan kita diskusi seputar tema hari ini, yaitu tentang keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka gitu, dibuka atau eta videona. Kang Rifki, Silakan pada dibuka Kang Panji, ya. Bisi tinggali belek. Arisi Bang Inten, share kena cileh, mangga dibersihan lah. Insyaallah tabarakallah. Ada. Kang Wahyu mana Kang Wahyu nih? Kang Wahyu, sehat Kang Wahyu. Pak Haji cenah nu jadi ya di Betawi ini Pak Haji. Aduh, Masya Allah. Mana Pas Pak pergi Haji? Betawi Pak Haji. Di bus. Di Ya kan yang mau mana Kang Wahyu buka? Sarapan kata Ya. Haji. Silakan yang mau tidak bertanya, silakan. Alhamdulillah Ustaz Pak. Agung. Masya Allah. Ahmad, Ustaz Agung, Damang, sehat Ustaz Agung. Ahmad. Ya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Baik Kang Deni, Damang. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih di sehat, Jawa ya? Ustaz. Ya silakan yang tidak mau bertanya. Ya, ini semuanya akan tidak mau bertanya, Kang Hadi. Ya, Kita alhamdulillah. mah orang-orang yang tidak mau bertanya gitu. Ya. Jadi kalau bertanya ya belum mau Mencukup. gitu. Muncul guru saya mah bah tos paham mah ulah loba nanya, lamun loba Iya, nanya gitu. karunya anu nanyana. Pengantin ya Teh Hari, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kumaha, sehat Teh Hari? barakallah Teh Hari. Kang eta juga Superboy Kang Hadi kok, juga kalau baru apa dah Kang Superboy? Hadi. Superboy masih mandi keneh Superboy. Ya. Kang Hadi juga baru tuh Kang Hadi baru. Teh Karin, alhamdulillah. Hadir, Jazakallah khair, Teh Karin, Hadir. sehat walafiat ya. Udah sehat udah. Gimana udah nih? Apakah Wah, Reba? udah lagi ya bergerak. OTW. Kalau Tuh, tidak ada yang sehat. bertanya, saya akan nanya. Masya Allah, sehat Teh Hari. Alhamdulillah. Mau pamit, saya mau ke Bogor. Oh, Maaf ya, hati-hati di Manila. jalan ya. Jangan nilai. Alhamdulillah. Jangan ngebut ya Hari ya. Wah, ngebut kumaha apa macet yang nanjak. Cetiak Ke gitu ya. Bogor. Mau ini Kami tugas. misalkan remna blong nggak suku di jeknanya. Udah, Hati harinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Teh Hari. Untang. Jangan Manila. Ya, untang. Ya, Jangan minta doanya diberi keselamatan. Amin, dalam amin. perjalanan. Ya. Masih Dulu follow, saat masih perjalanan. follow. Ya. Tapi Tadi itu Ya. dengan selamat sampai Ya. tujuan. Ya, jangan lupa makan soto Bogor ya di puncak. Ya. Yang bubur Cianjur. Bubur Cianjur pakai cai, Bah. Iya. Eta mantap. Oh, Woi, Kang Woi, Rifki. ya sarapan Assalamualaikum, kan. Kang Riki. Aduh, ke sahur, Ajak-ajak. ke sahur, Bah, ke sahur, Bah. Sahur. Sahur Pak. Kang Haji pulas kene mana di jalan aduh. Masya Allah. Eta Silakan Siau- Kang Nani siau bergerak, agenda Bah. Dudrat nih kanggo seminggu ke depan silakan diinformasikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Informasi hari ini kegiatan KCM di mana, Bah? Sekarang, Bah? KCM di Adipura. Adipura. Di Adipura dekat Teh Hilda. Iya, Dekat Adipura Teh Hilda. Dibagi. Di Ya. Masjidnya Teh Hilda. Mohon saya harus bisa. Allah, siap. Dan alhamdulillah hari ini ada undangan rutin dari Rumah Singgah Al-Fatih. Insyaallah jam 8 saya diikhtiarkan ngisi setiap hari Rabu atau Kamis. Kebetulan hari ini bisanya hari Rabu. Jadi siapa yang mau ikut gabung dengan KCM mangga, siapa yang mau main ke Rumah Singgah Al-Fatih bersama Kang Apin, dan kita akan jadwalkan ke Ustadz Fatih Karim insyaallah hari ini kita diskusi. Jadi nanti hari Jumat kita main ke pondok pesantrennya sahabatnya Ustadz Rizaldi Mifaro, yaitu Ustadz Irfan, di pondok pesantren Villa Santri Al Ayubi insyaallah. Hari Sabtunya kemudian ada undangan dari Ustadz Dani di PKC, ada mabit katanya di farmnya Kang Wiwit nih.
di farmnya Wah, Kang Wiwit masya ada Allah. Iya, iya. asar, Makan, jadi iya. mabit malam Ahad di sana kata beliau tadi. Insya Allah nanti saya ikhtiarkan apakah bisa hadir atau tidak. Tapi yang pasti Ustadz Dani tadi ngontak kalau bisa hadir dikondisikan ya Kang Dani kayak gitu ya. Jadi Siap, Kang siap. Rifki anu ngurus we gawean tah. Jadi di Antos ya. Komo Pamit, Nak. komo nanti yang hari Jumat itu posisinya di Cicahem pada suka ke atas ya. Oh iya, Saung iya. Angklung Ujo. Kira aku terdatang dewa emang. Wah, tuh teman nih. Nolok pisan atau caket ya teman. Jadi insya Allah Bah paling sampai Ahad dulu kegiatannya, nanti insya Allah di pekan depannya karena ada acara ke Garut, undangan dari Pak Haji Dede di Garut, nanti dikondisikan kebetulan sepertinya ada di hari Jumatnya ada di Bandung dulu apa kegiatannya yang di Jalan Raja Wali, ada pondok pesantren yang kemarin kakaknya Ustadz Fahri di Babu Salam, mungkin kita silaturahim ke situ. Kemarin belum dapat informasi dari Pejagalan, Ustadz Ahmad mau minta diisi di Pejagalan. Jadi tanggal 18-nya kita ke Pandeglang, nanti dikoordinasikan lah. Jadi ini Jumat-Jumat ini sudah lumayan padat ya. Jumatnya ya. Alhamdulillah. Siapkan infak terbaiknya, siapkan semangat terbaiknya. Kang Wahyu di Antos kita nanti bareng-bareng ke Pandeglang ya. Paling itu aja, Bah. Siap kayaknya dinten Jumat kita ada ke Pila Quran apa Pila Santri teh ngaji Villa Santri Al Ayubi Quran. Pila Santri Al Ayubi, masya Allah. Semoga Yes. diberi kelancaran semua aktivitas kita Amin. di hari ini sampai ke depannya ya sahabat sekalian. Sebelum kita tutup kajian ini, kita buka dulu videonya, kita screenshot dulu nih. Siap 1 2 Kang Ahmad tong nyemput wae atuh Kang Ahmad. Siap. Nggak nyate bedanya banyak. Geus nyate beda. Wah, siap bergerak ya. Sehat ya. Bisa di ini nggak Pak? Bau rokok. Siap. 1 2 action. Jangan pakai AC. Ya. Cek. Beres, Bah. Wah, mantap. Ayo Superboy ya. Superboy mah. Ayo Superboy. Mana Superboy itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian, kajian kali ini semoga apa-apa yang kita dapat hari ini kita bisa mengamalkannya tentunya sahabat sekalian, dan sebelum kita tutup mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, semangat bergerak, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun Waalaikumsalam. bangga.